Halo semuanya, balik lagi di channel Bunny Story. Ya, terima kasih banyak buat yang sudah kembali bergabung. Untuk video kali ini kelanjutan dari video part yang pertama. Dan untuk kalian yang belum nonton video part pertama bisa cek aja di deskripsi, oke? Sekalian untuk video sebelumnya juga aku taruh di sana di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe juga. Sama tonton sampai habis ya, supaya tahu dan paham isi ceritanya, oke? Mari kita langsung aja mulai ke cerita romantisnya. Untuk di video ini aku lagi bersih-bersih, lagi ya bakar-bakar sampah daun kering. Ini daun coklat kering ini karena ya kan yang di video sebelumnya juga udah pernah aku bilang sih. Kalau di sekitaran rumahku itu memang ada kebun coklat, ada pohon coklat, banyak pohon coklat, jadi ya wajar kalau banyak daun kering. Depan rumah, depan rumah sih, belakang rumah, samping rumah itu memang ada pohon coklatnya. Jadi ya kalau pas ada angin atau ada daun keringnya pada gugur ya, pada rontok ya udah langsung sapuin, langsung kita bakar. Karena memang nggak banyak juga sih, cuman sedikit itu doang, nggak terlalu banyak gitu loh daun yang jatuh juga. Tapi meski kayak gitu juga, kalau misalnya di samping rumah terus banyak daun kering nggak disapuin kan gimana ngelihatnya, kan nggak enak sih. Makanya aku sebisa mungkin kalau pas ya lagi santai gini ya aku langsung bersihin juga sih. Karena posisinya tuh gimana ya, karena posisinya tuh deket jalan banget ya kan, di pinggir jalan ya, nggak terlalu pinggir sih. Terus kalau misalnya samping rumahku itu kan memang belum dipagar sih, karena memang orang kampung itu kebanyakan rumahnya ya nggak pada dipagar sih, masih biasa aja gitu, belum pada dipagar. Cuman ini ada cuman ya, cuman ya kalau yang depan aja itu dipagar memang, cuman kalau kanan kiri itu enggak, sama belakang enggak. Terus kalau untuk punyaku ini ya kadang buat nerobos orang lewat ke belakang gitu kan, tepatnya belakang itu kan jalan arah ke kebun gitulah. Kadang orang ya lewatnya sebelah rumah gitu, makanya dibersihin terus. Jadi kalau ada daun coklat kering ya aku sapu gitu daun coklatnya. Karena karena memang buat lewat juga gitu loh. Ya kalau buat lewat, buat ini gitu, kalau bersih kan enak, lewatnya buat jalan juga enak. Makanya nih aku bersihin daun keringnya. Ya itu daun-daun coklat semua kan, nggak ada daun apa gitu kan, nggak ada. Ya semua daun coklat. Oh ya, untuk video part yang pertama itu kan aku kan ngebahas soal layangan sih. Itu sekarang layangannya ya masih belum jadi, masih belum sempet juga sih mau nyampulin. Lagian juga memang aku nggak terbiasa langsung tak sampul. Aku paling kalau misalnya kayak gitu, yang penting kan udah diikat tuh. Itu kan layangannya udah diikat siap sampul. Misalnya udah kayak gitu aku jemur dulu, paling ya 1 atau 2 hari dulu. Kalau pas ada panas ya aku jemur. Itu tujuannya juga ya udah pasti biar nggak dimakan
rayap juga. Soalnya bambu kayak gitu tuh sama kayak bambu petung, cepet bener dimakan rayap itu, cepet bener. Itu nggak nunggu nanti atau besok, itu kalau misalnya digeletakin gitu ya udahlah. Makanya aku jemur dulu. Dan untuk mengatasi hamanya supaya nggak kena itu, kalau misalnya yang paling ampuh ini ya, itu biar supaya bertahun-tahun nggak kena, itu caranya loh cuman simple aja sih. Kalau misalnya di tempat kalian ada minyak tanah ya pakai minyak tanah, kalau nggak ada ya pakai solar lah, nggak apa-apa. Itu juga bisa, cuman lebih bagus lagi ya pakai minyak tanah sih. Nah, minyak tanah itu kalian campur, misalnya kalian mau ngobat bambu banyak gitu ya, mau ngatasin hama itu banyak, misalnya kalian beli 1 liter itu udah cukup banyak banget gitu lah. Itu udah berapa batang bambu aja cukup. Itu kalau misalnya kalian, contoh ini ya, ini contoh aja untuk pencampurannya sih. Misalnya kalian beli 1 liter, kalian punya termikom apa pastak itu atau regen, itu basing lah, terserah. Regen juga ya nggak apa-apa, pastak juga ya nggak apa-apa, termikom juga ya nggak apa-apa. Kalian kasih 2 tutup aja udah. Tapi kalau untuk regen ya 1 sendok lah, kan itu kan kalau regen kan kental bener sih. Tapi kalau pastak itu kasih 2 tutup atau 1 tutup pun udah cukup banget itu. Tapi perlu kalian garis bawahi, itu kan minyak tanah atau pastak lagi atau solar. Nah, jadi kalau misalnya untuk pengobatannya sendiri kalian kuas bisa, kalian ya paling dikuas lah. Kalau direndam mah mana mungkin. Jadi untuk minyak tanahnya itu 1 liter. Kalau termikom ya 1 tutup nggak apa-apa, karena termikom itu tutupnya agak gede. Kalau 2 tutup ya nggak apa-apa juga, bebas aja. Kalau untuk pastak pun sama aja, tapi kalau untuk regen itu kalian cukup kasih 1 sendok aja lah, 1 sendok makan aja, atau kasih setengah tutupnya. Kan regen itu ada tutup yang gede, ada juga yang kecil juga. Untuk regennya sendiri kalian bebas mau pakai warna apa, mau yang putih kayak mau yang merah kayak sama aja kalau regen mah. Nah itu malah langsung itu aman, itu nggak bakalan kena lagi, jamin udah bertahun-tahun itu pasti. Kalau pakai minyak tanah itu menangnya apa ya, karena air juga nggak cepet langsung ngeresep gitu loh. Maksudnya walaupun kehujanan juga bambu itu nggak terlalu ngaruh gitu loh, nggak ngefek banget gitu loh. Dan kalau dijemur juga malah semakin bagus. Jadi ya gitulah, pakai minyak tanah atau pakai solar. Cuman kalau aku sih mending minyak tanah ketimbang solar. Karena memang ya kalau untuk minyak tanah sekarang sendiri nggak usah ditanya sih, memang agak sulit untuk dapetinnya. Udah langka juga, udah jarang juga era orang yang jual itu. Atau malah mungkin udah nggak ada juga, aku nggak ngerti sih. Memang aku udah dari tahun berapa ya, udah nggak pernah beli minyak tanah. Tapi kalau orang dulu atau waktu aku masih sekolah dulu SD, ya waktu aku masih SD itu udah tahun berapa ya? Ya intinya pokoknya masih aku SD lah, antara tahun 2002 berapa sih ya? 2026 sampai 2029. Antara aku kelas 4 sampai kelas 6 lah, atau kelas 3 sampai kelas 6. Itu dulu aku masih pakai minyak tanah untuk bikin apa namanya itu, yang pakai botol terus dikasih sumbu itu. Kalau di tempatku namanya ublik, kalau di tempat kalian apa namanya
timar atau apalah ya, pokoknya sejenis itulah, entah itu timar entah itu oblik atau apa namanya ya, karena orang Jawa itu sebutannya banyak macam sih. Nah itu biasanya aku dulu masih pakai itu, karena memang dulu di tempatku belum ada listrik. Jujur aja nih, dulu masih belum ada itu. Tahun 2000, ya pokoknya antara itu tadi lah, 2005 sampai 2009 atau 2004 itulah aku udah masuk SD kayaknya. Belum sih. 2006 sampai 2009 antara kelas 3 kelas 6 SD itu, sampai kelas 6 SD. Karena kalau yang kelas 1 aku pasti ya udah nggak inget lah. Antara tahun itulah. Nah itu dulu memang masih pakai itu oblik atau timar itu yang pakai minyak tanah. Karena memang pada tahun itu belum ada listrik. Baru ada listrik itu atau baru listrik masuk itu sekitar tahun 2010 apa 2012 ya. Lupa ingat, 2011 kalau nggak salah sih. Iya 2011 kalau nggak salah. Nah itu baru mulai masuk. Nah udah sejak saat itu udah nggak pernah aku beli lagi. Ditambah aku setelah lulus itu aku kan pergi ke kota. Sampai berapa tahun itu aku di kota? Sampai 12 tahun. Iya 12 tahun kalau nggak salah ya. Mulai dari selesai SD sampai itu malah mungkin bisa lebih dari 12 tahun nih. Nah makanya aku sekarang udah nggak tahu apa ada yang jualan minyak tanah atau enggak, aku nggak tahu. Sekarang aku yang makainya yang ada lah solar itu, karena kepepet sih. Adanya solar ya udah pakai solar aja, memang yang mudah dicari. Tapi mungkin kalau untuk daerah Jawa sana mungkin masih ada lah. Daerah Jawa atau daerah mana gitu, di kota mana mungkin masih ada. Orang aku tuh pernah sempat sekilas tapi waktu di kota itu aku pernah ngeliat di depan warung, ya pokoknya di warung sembako gitu. Ya kan dia juga jual bensin eceran, solar eceran juga ada gitu. Nah di depan warungnya itu di deket etalase itu ditulisin sedia minyak tanah, itu ada. Itu aku pernah ngeliat juga itu, cuman di kota aku nggak beli, cuman sekilas ngeliat doang ada gitu. Tapi aku nggak nanya. Tapi aku ya berani jamin sih, maksudnya berani jamin itu juga nggak murni 100% minyak tanah, nggak, pasti ya udah dicampur juga. Karena kalau minyak tanah doang ya nggak mungkin dong. Karena memang udah susah gitu loh. Mau dibilang kayak apa juga memang udah susah, udah beda zaman. Kalau dulu kan buat kompor minyak lah, ya kan. Sebelum ada kompor gas kan pakai kompor minyak tuh. Yang udah pasti bahan bakarnya kan pakai minyak tanah itu, ya kan. Jadi untuk dulu masih mudah didapetin. Ya kalau sekarang lah gak jamin aku bisa dapet, sekarang susah. Ya sekian dulu lah video cerpen romantis kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya, tentunya dengan judul yang baru lagi, tema yang baru lagi. Jadi jangan lupa di subscribe, oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa, bye bye.